Kisah Ki Ageng Tarup atau Joko Tarup merupakan satu legenda yang mengisi lembar cerita rakyat di Indonesia, khususnya untuk wilayah Grobogan, Jawa Tengah. Bahkan, beberapa nama dukuh di Grobogan muncul berdasarkan kisah dari manusia yang menikahi bidadari tersebut. Makam Ki Ageng Tarup berada di Desa Tarup, Tawangharjo, Grobogan, Jawa Tengah. Berjarak sekitar 10 km dari Grobogan, makam ini banyak dikunjungi para peziarah yang berasal dari daerah sekitar, bahkan dari luar kota. Peziarah yang datang sendiri atau secara berkelompok melantunkan bacaan doa-doa saat berada di makam. Suasana tenang dan sejuk di sekitar makam membuat peziarah berdoa dengan khusyuk. Bila ruangan dalam area makam penuh peziarah, disediakan pondok kecil paseban untuk peziarah lain menunggu sekaligus tempat istirahat sejenak melepas penat. Makam Ki Ageng Tarup ditempatkan dalam sebuah pondok dengan atap genteng 3 tingkatan yang disusun melancip ke atas. Lantai porselin putih bernada sama dengan porselin dinding pondok. Tempat di samping pondok pohon trembesi atau munggur yang namanya juga samanea saman tumbuh rindang dan besar menjadi peneduh pondok. Bagian dalam pondok di mana makam Ki Ageng Tarup berada didominasi oleh warna hijau. Makam dikelilingi pagar semen dan potongan pipa besi dengan kelambu putih yang menutupi makam. Kisah Ki Ageng Tarup sudah melekat dalam nadi kehidupan masyarakat Jawa hingga dituang dalam naskah populer sastra Jawa baru berupa Babat Tanah Jawi. Tokoh Ki Ageng Tarup sendiri dipercaya sebagai leluhur dinasti Mataram sejak abad 17 yang lalu. Diceritakan sewaktu muda, Ki Ageng Tarup bernama Joko Tarup dan dikenal sebagai pemuda yang memiliki kesaktian dan senang menjelajah hutan hingga berburu di kawasan yang terkenal keramat. Suatu ketika, Joko Tarup berada di gunung yang terdapat telaga dan melihat 7 bidadari sedang mandi. Terpikat oleh pesona kecantikan bidadari, Joko Tarup mengambil satu pakaian yang tergeletak di rerumputan tepi telaga, dibawa ke rumah dan disembunyikan di bawah tumpukan padi ketan hitam. Kemudian kembali ke telaga sembari membawa pakaian milik ibunya. Saat para bidadari selesai mandi dan hendak pulang ke kayangan, satu bidadari tak menemukan pakaiannya. Ia ditinggal sendirian oleh para saudarinya. Dalam kebingungan, terucap pernyataan dari mulut bidadari itu bahwa bila ada laki-laki yang menolongnya akan dijadikan suami, bila perempuan akan dijadikan saudari. Joko Tarup pun melemparkan pakaian pada bidadari. Nawang Wulan, si bidadari, menepati ucapan. Pernikahan terjadi dengan syarat tak boleh menyibak rahasia menanak nasi saat sudah berumah tangga. Syarat disepakati hingga pernikahan dikaruniai putri bernama Nawangsih. Awal keretakan bermula saat Nawangsih berada di ayunan dan Nawang Wulan hendak mencuci pakaian di sungai saat sedang menanak nasi. Sebelum menuju sungai, Nawang Wulan mengingatkan kembali syarat yang tak boleh dilanggar Joko Tarup, juga untuk mengayun putrinya. Ketika Nawang Wulan sudah meninggalkan rumah, Joko Tarup dilanda rasa penasaran. Ia pergi ke dapur, membuka tutup menanak nasi dan melihat isinya. Ternyata sang istri hanya memasak 1 bulir beras. Nawang Wulan kembali dari sungai dan menuju dapur untuk melihat nasi yang sedang ditanak. Ia terperanjat karena bukan nasi yang sudah masak yang dilihat, tetapi masih 1 bulir beras utuh. Pertengkaran terjadi hingga berujung solusi untuk menumbuk banyak bulir padi karena dibutuhkan buliran beras yang banyak untuk memenuhi kebutuhan makan mereka sehari-hari. Sejak saat itu, saat hendak memasak nasi, Nawang Wulan harus menumbuk beras terlebih dahulu hingga persediaan padi semakin menipis dan Nawang Wulan menemukan pakaiannya di bawah tumpukan padi. Dengan pakaiannya, Nawang Wulan kembali ke kayangan meninggalkan Joko Tarup dan Nawangsih.
Ia berpesan pada Joko Tarub bahwa hanya akan kembali sewaktu-waktu saat Nawangsih menangis kehausan air susu. Joko Tarub merawat sendiri Nawangsih hingga tumbuh dewasa. Suatu ketika, Joko Tarub menerima utusan Brawijaya, Raja Majapahit yang mengantarkan keris pusaka Kiai Mahesa Nular untuk dirawat oleh Joko Tarub. Adapun utusan tersebut adalah Ki Buyut Masahar dan Bondan Kejawan. Joko Tarub mengetahui bahwa Bondan Kejawan adalah putra kandung Brawijaya dan meminta untuk tinggal bersama di desa menjadi anak angkatnya dan berganti nama menjadi Lembu Peteng. Akhirnya Nawangsih menikah dengan Lembu Peteng dan dikaruniai anak bernama Ki Getas Pandowo. Dari Ki Getas Pandowo inilah hadir seorang putra bernama Ki Ageng Selo yang merupakan kakek buyut pendiri Kesultanan Mataram Panembahan Senopati. Makam Ki Ageng Tarub menjadi salah satu tempat yang selalu diziarahi Bupati Grobogan dan jajarannya saat peringatan hari jadi kabupaten tersebut. Lokasi makamnya berada di Desa Tarub, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan. Dari alun-alun Purwodadi jaraknya sekitar 14 km dengan waktu tempuh sekitar 25 hingga 30 menit. Tepatnya dari perempatan Ngantru, Tawangharjo belok ke arah utara, jaraknya sekitar 2 km dari perempatan Ngantru. Kembali ke sosok Ki Ageng Tarub, tokoh ini lekat dengan legenda Joko Tarub yang dikenal masyarakat. Namun ternyata ia bukan sekedar legenda yang lahir dari sebuah imajiner. Juru kunci makam Ki Ageng Tarub, Kanjeng Raden Arya Tumenggung KRAT Hastono Adinagoro atau Priyono, mengatakan Ki Ageng Tarub merupakan keturunan utusan dari Arab Syekh Jumadil Kubro. Diceritakan Syekh Jumadil Kubro datang ke tanah Jawa sekitar 1300 Masehi. Syekh Jumadil Kubro ditugasi menyebarkan agama Islam di Jawa yang saat itu mayoritas masih beragama Buddha. Pendekatan yang dilakukan utusan dari Arab itu yakni dengan bertapa, sama seperti penduduk Jawa ketika itu. Namun cara bertapanya berbeda, yakni memanjat pohon kemudian menggelantungkan badannya ke bawah seperti kalong. Cara bertapa yang kemudian terkenal dengan nama tapa kalong.